Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 5 dari kelas 11 IPS 2 untuk mempresentasikan tugas ekonomi tentang pajak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami yang ikut berkontribusi dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Aufal Rifki, yang kedua ada Andayu Khalila, yang ketiga ada Muhammad Fahmi Ahmanullah, yang keempat ada Dia Salsabila, dan anggota kami yang terakhir adalah Samsul Ardi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang digunakan sebagai pembiayaan kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pribadi, seperti untuk pembangunan fasilitas umum, kesehatan, infrastruktur negara, dan lain sebagainya. Berikut adalah hukum dasar perpajakan, yaitu Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak. Fungsi pajak. Setidaknya terdapat 4 fungsi pajak. Yang pertama, pajak berfungsi sebagai anggaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan pembangunan negara. Kedua, ada fungsi mengatur, yakni pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya untuk melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Ketiga, ada fungsi stabilitas. Pajak memainkan peran penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Dan yang terakhir, fungsi retribusi. Retribusi pendapatan menunjukkan salah satu fungsi pajak dan pemerintah dalam upaya membangun sarana dan infrastruktur. Tarif pajak. Setidaknya ada 3 jenis tarif pajak. Yang pertama yaitu progresif, persentase yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang kedua ada degresif, yakni tarif pajak yang persentasenya semakin turun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dan yang ketiga ada proporsional, yakni jumlah nominal atas tarif pajak yang sama bagi setiap wajib pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak pusat, yaitu pajak yang langsung dikelola oleh pemerintahan pusat. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenisnya, yaitu pertama ada pajak penghasilan, PPH, kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, keempat ada bea mat, dan yang terakhir kelima yakni pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Kemudian ada pajak provinsi, yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor, ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, keempat ada pajak air permukaan, dan yang kelima ada pajak rokok. Terakhir yakni ada pajak kabupaten atau kota, yaitu diambil dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sorong burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Sekian presentasi dari kelompok 5, semoga dapat menambah pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.